dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Datanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Sekianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan namanya Yesus Yosua yang artinya selamat, maka kehadiran Yesus membawa keselamatan. Jadi dalam bacaan Injil hari ini ada 3 peristiwa keselamatan, yaitu keselamatan hamba seorang perwira Roma, keselamatan ibu mertua Petrus ya. Jadi Petrus ini rupanya menikah ya. Buktinya dia punya mertua ya. Mertua dari mana kalau dia tidak menikah ya. Lalu yang ketiga, Yesus orang yang kerasukan roh itu ya. Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh. Ada 3 peristiwa mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi mujizat itu tidak hanya karena kehadiran Yesus, tapi diikuti oleh adanya iman ya. Dan yang menarik dalam peristiwa keselamatan hamba seorang perwira, iman itu bukan iman yang bersangkutan, tapi iman orang lain, yaitu iman dari seorang perwira Roma ya. Dan bagi orang Israel, perwira Roma itu adalah orang kafir ya. Dan bahkan tidak hanya kafir, tapi juga adalah musuh dari bangsanya. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk dalam Matius bab 5 ayat 43-44 dikatakan bahwa kasihilah musuhmu ya. Tetapi Yesus tidak hanya mengajarkan kasihilah musuhmu, tapi Yesus juga melaksanakan apa yang diajarkannya ya. Jadi Yesus mengabulkan permohonan musuh bangsanya ya. Oleh karena itu maka
dalam perayaan Ekaristi ini juga Yesus hadir ya, Yesus hadir di dalam Ekaristi ini dalam bentuk roti dan anggur, dan juga kehadiran kita di sini adalah juga merupakan iman ya. Kalau tidak ada iman maka Bapak Ibu saudara-saudariku masih melungker di rumah mungkin ya. Ya. Oleh karena itu maka kita boleh berharap akan terjadi banyak mujizat ya. Mujizat bukan untuk keselamatan kita, tetapi keselamatan orang-orang yang kita doakan. Yang kita doakan pada pagi hari ini, yaitu untuk keselamatan Romo Hariliong, terus keselamatan dari Bapak Fransindra Praja, John Marsal, kemudian Ibu Paula, Ibu Tiwi, dan juga Ibu Lastri. Tuhan memberkati.